Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Cipor and Channel. Apa kabar semuanya? Video ini adalah part atau bagian ketiga. Tentunya sebelumnya ada bagian ke-1 dan kedua. Di video kita kali ini kita akan meneruskan latihan soal-soal kompetensi teknis, kompetensi profesional guru beserta pembahasannya. Seperti sebelumnya, untuk Bapak Ibu yang baru bergabung, nanti saya berikan waktu sebentar atau jeda untuk mencoba menjawab setiap soalnya. Baik, langsung saja ke soal nomor 1. Suatu acuan bagi guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran sehingga dapat membantu proses belajar peserta didik secara optimal disebut titik-titik. A. Deskripsi mata pelajaran. B. Pengalaman belajar. C. Silabus mata pelajaran. D. Struktur pembelajaran. E. Kompetensi dasar. Silakan Bapak Ibu bisa menjawab terlebih dahulu. Baik, jawaban yang betul untuk soal nomor 1 adalah silabus mata pelajaran. Kenapa? Mari kita lihat di pembahasan. Yang ditanyakan di atas adalah suatu acuan bagi guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, acuan ini disebut apa? Pembahasannya, silabus adalah sebagai pedoman pengembangan perangkat pembelajaran lebih lanjut mulai dari perencanaan, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan penilaian. Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusun indikator kompetensi. Jadi, kalau lihat dari soal, suatu acuan bagi guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran itu disebut apa? Tentunya disebut silabus mata pelajaran. Ini sudah sesuai dengan arti dari silabus tersendiri, sebagai pedoman atau sebagai acuan. Baik, lanjut nomor 2. Perhatikan langkah-langkah berikut ini. 1. Membuat soal. 2. Menyusun kisi-kisi. 3. Analisis silabus. 4. Membuat kunci jawaban. 5. Menyusun pedoman penskoran. 6. Menyusun lembar jawaban. Pertanyaannya, urutan langkah-langkah menyusun soal tes yang benar adalah titik-titik. A, B, C, D, dan E. Silahkan Bapak Ibu bisa menjawab terlebih dahulu. Baik, mari kita bahas. Di sini yang ditanyakan adalah urutan langkah-langkah menyusun soal tes yang benar. Di sini tentunya yang disediakan masih acak ya. Jawaban yang betul untuk soal ini adalah B. 3, 2, 1, 6, 4, 5. Di sini saya sajikan pembahasannya. Langkah-langkah menyusun soal tes. Yang pertama, analisis silabus. Ini. Yang kedua, menyusun kisi-kisi. Menyusun kisi-kisi, ini kedua. Ketiga, membuat soal. Ini ketiga. Yang keempat, menyusun lembar jawaban. Menyusun lembar jawaban ada di nomor 6. Yang kelima, membuat kunci jawaban ada di nomor 4. Dan terakhir, step terakhir adalah menyusun pedoman penskoran. Ini ada di nomor 5. Tentunya di sini ada pilihan yang tepat. Urutan langkah menyusun soal ada di
pilihan B. 3, 2, 1, 6, 4, 5. Nomor selanjutnya, Pak Rudi mengadakan ulangan untuk KD yang telah diajarkannya. Mengadakan ulangan ya untuk KD. Dari 32 siswa, ternyata 20 siswa yang tidak tuntas KKM. Ada 22 siswa tidak tuntas KKM. Apa yang sebaiknya dilakukan Pak Rudi? Oke, berarti ini tindak lanjutnya. A. Mengadakan pengayaan kepada 10 siswa. B. Mengadakan remedial untuk 22 siswa di bawah KKM 65. C. Melakukan pembelajaran ulang dengan media dan metode pembelajaran yang berbeda. D. Melakukan pengayaan untuk seluruh siswa. E. Memberikan tugas mandiri kepada 22 siswa yang tidak tuntas. Silakan Bapak Ibu bisa menjawab terlebih dahulu. Baik, jawaban yang betul untuk soal nomor 3 adalah C. Kenapa? Mari kita cek pembahasannya. Di sini saya sajikan aturan remedial jika persentase peserta remedial berdasarkan hasil tes tentunya. 0 sampai 20% itu artinya bimbingan individu, tugas mandiri atau tutor sebaya. Yang kedua, jika yang diremedial 20 sampai 50%, artinya bimbingan dalam kelompok belajar. Yang ketiga, kalau yang diremedial lebih dari 50%, maka tindakan selanjutnya adalah pembelajaran ulang. Bagaimana cara menghitung persentase yang, atau di sini saya sajikan persentase tidak tuntas atau persentase siswa yang diremedial. Itu 22 diambil dari sini dibagi 32 dari total siswa dikali 100%, maka hasilnya adalah 69%. Ini untuk hitungan soal ya, di sini kondisinya. Apa yang sebaiknya dilakukan Pak Rudi? Ya, melakukan pembelajaran ulang dengan media dan metode pembelajaran yang berbeda, karena ada 22 siswa dari 32 siswa tidak mencapai KKM. Artinya 69% dari total mereka tidak mencapai KKM. Selanjutnya, nomor 4. Dalam memberikan penilaian, pada penilaian harian, Pak Ramli melakukan pengkategorian. Siswa yang skor tesnya di bawah 45 maka mendapatkan nilai 60. Skor antara 45 sampai 55 mendapatkan nilai 75. Dan skor di atas 55 maka diberikan nilai 85. Hal tersebut adalah penilaian jenis titik-titik. A. Penilaian acuan patokan. B. Penilaian acuan norma. C. Penilaian objektif. D. Penilaian terpadu. E. Penilaian menyeluruh. Silahkan Bapak Ibu bisa menjawab terlebih dahulu. Jawaban yang betul untuk nomor ini adalah B. Penilaian acuan norma. Kenapa? Mari kita lihat pembahasannya. PAP atau penilaian acuan patokan merupakan suatu cara penentuan kelulusan siswa dengan menggunakan sejumlah patokan didasarkan pada batas kelulusan KKM. PAN atau penilaian acuan norma adalah penilaian dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok atau nilai-nilai yang diperoleh siswa dibandingkan dengan
nilai siswa lainnya dalam kelompok terpadu. Berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen kegiatan pembelajaran. Terpadu berarti penilaian dilakukan oleh pendidik merupakan salah satu komponen kegiatan pembelajaran. Menyeluruh dan berkesinambungan berarti penilaian mencakup semua aspek kompetensi. Objektif berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas tanpa dipengaruhi subjektivitas penilai. Jadi, karena di sini kondisinya siswanya dikategorikan, nilai di bawah 45 mendapat nilai 60, skor 45 sampai 55 mendapat 75, dan 55 di atas 55 diberikan nilai 85. Ini artinya nilai mereka dikategorikan sesuai dengan arti dari PAN di sini, penilaian acuan norma. Nilai-nilai yang diperoleh siswa sesuai dengan arti PAN atau penilaian acuan norma, yang artinya penilaian dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok atau nilai-nilai yang diperoleh siswa. Selanjutnya nomor 5. Hasil pengolahan nilai Mapel A oleh Pak Ramli menampilkan bahwa dari 30 siswa kelas 3 ternyata 25 siswa memperoleh nilai di atas atau mencapai KKM. KKM yang ditetapkan untuk pelajaran bahasa Inggris adalah 75. Dan 5 siswa mendapat nilai di bawah KKM yang ditetapkan. Dari ilustrasi di atas, penilaian yang demikian disebut penilaian titik-titik. A. Penilaian acuan patokan, B. Penilaian acuan norma, C. Penilaian objektif, D. Penilaian terpadu, E. Penilaian menyeluruh. Silahkan bisa menjawab terlebih dahulu. Jawaban yang betul untuk soal ini adalah penilaian acuan patokan. Seperti soal sebelumnya, ini definisinya sama. PAP penilaian acuan patokan, PAN penilaian acuan norma. PAP merupakan suatu cara menentukan kelulusan siswa dengan menggunakan sejumlah patokan didasarkan pada batas kelulusan KKM. Kalau lihat dari soal di atas yang dilakukan oleh Pak Ramli, menentukan nilai mereka ini berdasarkan KKM. Ini sudah sesuai dengan definisi PAP ya, pada batasan kelulusan atau KKM, penilaian acuan patokan. Nomor selanjutnya, perkembangan teknologi memungkinkan pembelajaran tidak lagi dilakukan tatap muka di dalam kelas, akan tetapi juga bisa dilakukan secara virtual atau jarak jauh dengan prinsip-prinsip pembelajaran berbasis teknologi. Pembelajaran model ini berbasis web dan bisa diakses menggunakan jaringan internet dimanapun dan kapanpun siswa berada. Pembelajaran yang demikian disebut pembelajaran titik-titik. A. Blended learning, B. E-learning, C. Learning by doing, D. Self-learning, E. Efficient learning. Silakan bisa menjawab terlebih dahulu. Jawaban yang betul adalah B atau B, e-learning. Kenapa? Mari kita lihat. E-learning adalah pembelajaran yang dilakukan secara daring, berbasis web atau sejenisnya. Sedangkan blended learning adalah pembelajaran yang merupakan kombinasi antara pembelajaran dalam jaringan dan luar jaringan. Sedangkan yang ditanyakan jenis pembelajaran di soal ini yang berbasis web, yang berbasis teknologi, bisa diakses menggunakan internet dimanapun dan kapanpun siswa berada.
Ini udah sesuai dengan pembelajaran e-learning. Nomor selanjutnya, seorang guru sebelum melaksanakan pembelajaran mempersiapkan perangkat pembelajaran setelah menyusun indikator pembelajaran, lalu menyusun tujuan pembelajaran. Hal ini termuat dalam menyusun indikator pembelajaran lalu menyusun tujuan pembelajaran. Hal ini termuat dalam titik-titik. A. Silabus pembelajaran. B. Rencana pelaksanaan pembelajaran. C. Rencana penilaian pembelajaran. D. Analisis KI dan KD. E. Program semester. Silakan Bapak Ibu bisa menjawab terlebih dahulu. Jawaban yang betul adalah rencana pelaksanaan pembelajaran. Kenapa? Mari kita lihat pembahasannya. Indikator dan tujuan pembelajaran yang di atas, indikator dan tujuan pembelajaran adalah komponen dari rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Pada silabus tidak terdapat indikator dan tujuan pembelajaran. Biasanya kalau pada silabus itu hanya memuat KI dan KD-nya saja. Jadi jawaban yang betul untuk soal ini adalah RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Nomor selanjutnya, nomor 8, silabus dan RPP adalah pedoman bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran yang berupa rencana pembelajaran. Perbedaan antara silabus dan RPP adalah, yang ditanyakan adalah perbedaannya ya, antara silabus dan RPP. A. Silabus berisi kompetensi dasar dan RPP berisi kegiatan belajar yang diarahkan untuk mencapai kompetensi dasar. B. Silabus berasal dari pengembangan standar isi dan standar kompetensi lulusan, dan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. C. RPP dibuat oleh setiap guru dan silabus dibuat oleh tim guru. D. RPP dibuat oleh guru sedangkan silabus dibuat oleh satuan pendidikan. E. Silabus berisi rincian kegiatan pembelajaran sedangkan RPP berisi pendekatan. Silakan Bapak Ibu bisa menjawab terlebih dahulu. Oke, perbedaan antara silabus dan RPP dalam pilihan ada di A. Silabus berisi kompetensi dasar dan RPP berisi kegiatan belajar yang diarahkan untuk mencapai kompetensi dasar. Kenapa? Mari kita cek. Silabus berisi kompetensi dasar dan RPP berisi kegiatan belajar yang diarahkan untuk mencapai kompetensi dasar. Ini jawaban untuk pilihan A ya. KI dan KD dikembangkan dari standar kompetensi lulusan. Silabus dikembangkan dari KI dan KD. Sementara RPP mengembangkan KD ke dalam indikator pencapaian kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. RPP disusun oleh masing-masing guru sedangkan silabus dikembangkan oleh Kemdikbud. Jadi sesuai dengan pembahasan di sini, yang betul untuk perbedaan antara silabus dan RPP ada di pilihan A. Silabus berisi kompetensi dasar dan RPP berisi kegiatan belajar yang diarahkan untuk mencapai kompetensi dasar. Nomor selanjutnya, nomor 9. Dalam menentukan jumlah alokasi waktu pada kompetensi dasar, Pak Ramli selalu memperhatikan aspek-aspek di bawah ini, kecuali titik-titik, kecuali A. Jumlah minggu efektif. B. Jumlah dan keluasan KD. C. Kedalaman dan tingkat kesulitan KD. D. Tingkat kepentingan KD. E. Jangka waktu penggunaan media. Silahkan Bapak Ibu bisa menjawab terlebih dahulu.
Jawaban yang betul adalah E. Jangka waktu penggunaan media. Untuk menentukan jumlah alokasi waktu pada kompetensi dasar, ada hal yang harus diperhatikan. Di sini, hal-hal yang harus diperhatikan pada saat menentukan alokasi waktu. Yang pertama adalah jumlah minggu efektif. Bisa dilihat di kalender pendidikan. Yang kedua, jumlah dan keluasan KD bisa dilihat di silabus. Yang ketiga, kedalaman dan tingkat kesulitan KD. Kita bisa bandingkan dari jumlah atau dari KD-KD yang dilampirkan di silabus. Yang keempat, tingkat kepentingan atau urgensi KD. Kita juga bisa membandingkannya di silabus. Di sana ada list KD dari 1 tahun ya. Di sini ada 4 yang harus diperhatikannya, maka pengecualian untuk menentukan jumlah alokasi waktu tentunya ada di pilihan terakhir, karena pilihan A, B, C, dan D ini sudah ada. Nomor selanjutnya, penentuan alokasi waktu pada silabus berdasarkan titik-titik. A. Program tahunan, B. Program semester, C. Analisis minggu efektif, D. Kedalaman materi, E. SKL dan standar isi. Silakan Bapak Ibu bisa menjawab terlebih dahulu. Jawaban yang betul untuk pertanyaan nomor 10 tentang alokasi waktu pada silabus ada di analisis minggu efektif. Kenapa? Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar atau KD di silabus didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah KD atau kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Jadi kalau mau menentukan alokasi waktu itu dilihat dari analisis minggu efektif. Nomor terakhir ini adalah nomor bonus. Tentunya seperti biasanya Bapak Ibu bisa menjawab nomor ini di kolom komentar dan nanti kita akan diskusikan beserta pembahasannya untuk nomor terakhir. Itu saja pembahasan kita soal-soal kompetensi teknis, kompetensi profesional guru di bagian part ketiga. Nantikan part keempat atau bagian keempat di video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, komen, like, dan tentunya bunyikan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video selanjutnya dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.